Din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita akan mulai membahas satu risalah yang penting untuk kita kaji, yakni risalah yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah berkaitan dengan tazkiyatun nufus. 10 kaidah berkaitan dengan pensucian jiwa. Muqaddimah dari pembahasan ini sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu, dan berikutnya kita akan bacakan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, "Fan-nafsu allati baina jambai al-insan amruha 'azim." Bahwa jiwa manusia yang memiliki dua sisi atau dua tepi, amruha 'azim, sangatlah penting. Urusannya adalah urusan yang sangat besar. Baik para jamaah, di sini beliau sampaikan bahwa jiwa manusia itu memiliki jambain, ya dua sisi. Ada sisi kebaikannya, ada sisi keburukannya. Manusia itu punya potensi baik, juga punya potensi buruk. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat potensinya satu saja, potensi yang baik saja. Beda juga dengan iblis. Potensi iblis juga hanya satu, yakni potensi yang buruk. Karena setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah, dia berazam untuk menyesatkan Bani Adam, kita semua manusia. Jadi iblis ini dalam masa kehidupannya setelah dia terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kebaikan yang dia kerjakan. Potensinya hanya satu, potensi buruk. Ada juga binatang dan juga tumbuhan. Binatang dan tumbuhan itu sama seperti manusia. Bisa berpotensi baik, bisa juga berpotensi buruk. Ada binatang yang buas, barakallahu fikum. Ada binatang yang bisa mencelakakan orang lain. Tumbuhan juga demikian. Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mungkin selain memberikan manfaat, juga dia bisa mencelakai makhluk yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun mereka, yakni tumbuhan dan binatang, tentu bukanlah makhluk yang mukallaf. Bukanlah makhluk yang terbebani oleh syariat. Manusia dan jin saja yang kemudian dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan bahwa jika seorang manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, maka dia bisa lebih istimewa, bisa lebih mulia dibandingkan para malaikat. Karena manusia untuk mewujudkan kebaikan pada dirinya tentu bukan tanpa hambatan, bukan tanpa rintangan. Ada sekian deretan rintangan, tantangan dan juga hambatan bagi seorang manusia untuk dia mewujudkan satu kebaikan. Dia menghadapi yang namanya hawa nafsu di dalam dirinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat atau jenis daripada nafsu adalah nafsu ammarah bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret manusia kepada keburukan. Dan dia harus hadapi ini. Nafsunya menyeret dia kepada yang buruk-buruk. Ya, sedangkan kita mesti mewujudkan kebaikan.
Itu faktor dari dalam diri kita. Nafsu ini mengajak kita untuk malas beribadah kepada Allah, menghalangi kita dari segala kebaikan dan seterusnya. Intinya nafsu ini akan selalu menggiring manusia untuk menempuh jalan-jalan atau wasilah-wasilah yang mengantarkan dirinya ke neraka. Ya, sedangkan kita ingin ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada tarik menarik dan ini tentu tidak mudah. Kemudian juga manusia menghadapi yang namanya rintangan, tantangan dan juga hambatan dari luar dirinya. Ada syaitan, bala tentaranya iblis dari bangsa jin dan juga manusia. Mereka juga sama menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggiring, mengajak, menyeru manusia supaya menuju ke neraka Allah. Mereka cegah manusia ya untuk berada di atas jalan Allah yang lurus. Mereka belokkan manusia ke kanan ataupun ke kiri supaya tidak konsisten di atas siratal mustaqim. Ini semua adalah rintangan, tantangan yang akan dihadapi oleh manusia. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia yang memiliki dua sisi ini, yaitu sisi kebaikan dan juga keburukan, maka pembahasan tentang jiwa manusia yang memiliki dua sisi ini tentu merupakan perkara yang besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dia perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Bagaimana dia memperhatikan jiwanya. Faqad aqsamallahu bi'adadin min makhluqatihi al-kibar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang besar, sejumlah makhluknya yang begitu agung, adalah ala azamatihi Subhanahu wa taala, yang semua itu menunjukkan tentang betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah itu bersumpah, maka sesuatu yang dijadikan alat sumpah itu pasti menunjukkan keagungan, kemuliaan dan juga keistimewaannya. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, maka salah satu pelajarannya sesuatu itu pasti sesuatu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Begitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini di surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sejumlah makhluk yang besar, yang semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan tentang apa yang dijadikan oleh Allah sebagai alat sumpah ini mesti menjadi perhatian manusia. Oleh karenanya Allah jadikan dia sebagai alat sumpah. Pertama, Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha, ya demi matahari dan waktu duha, yakni cahayanya di pagi hari. Matahari ini makhluk Allah yang sangat besar. Segede apa matahari itu? Lebih gede dari bumi tidak? Yang jelas dia makhluk Allah yang besar. Makhluk Allah yang besar. Kita kalau melihatnya di bumi, ya tentu matahari itu ya segede gitu aja. Tapi aslinya besar. Aslinya besar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bulan yang mungkin kita lihat tiap malam, ya terutama di pertengahan-pertengahan bulan, kelihatannya ya segede gitu aja. Tapi aslinya dia adalah planet yang juga besar. Dia benda angkasa yang besar. Dan kedua-duanya merupakan makhluk yang besar. Kemudian merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh manusia ya setiap harinya, datang silih berganti. Ya, matahari ketika terbit maka bulan terbenam. Ketika matahari terbenam maka bulan itu terbit. Maka Allah jadikan matahari dan bulan sebagai alat sumpah. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang mengiringinya.
mengiringi ya bumi Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila dia menampakkannya. Waktu siang tentu identik dengan kemunculan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi waktu siang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bulan mengiringi matahari ya. Kemudian hadirin, malam mengiringi waktu siang. Malam identik dengan bulan, siang identik dengan matahari. Ini semuanya makhluk Allah yang besar, yang datang silih berganti setiap hari, disaksikan oleh manusia. Kemudian was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit ya, dan juga penghamparannya, demi langit dan juga pembinaannya, wa ma banaha, demi langit dan juga pembinaannya. Ya, langit itu bi ghairi amadin tarawnaha. Langit itu begitu besar, ya begitu nampak, sangat luas, tanpa ada satupun tiang penyangga yang menyangganya. Tentu juga ini makhluk Allah yang sangat besar. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang dihamparkannya. Kemudian, nah di sini poinnya, pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya, demi jiwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafas, bersumpah dengan jiwa ya, dan perkembangan penyempurnaan daripada penciptaannya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, keburukan dan juga ketakwaannya. Fujur, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah keburukan, kefasikan. Ya, kemaksiatan juga bisa disebut fujur. Potensi keburukan yang ada di dalam jiwa juga disebut dengan fujur. Maka kami ilhamkan kefasikan daripada jiwa itu dan juga takwaha, ketakwaannya. Nah, disinilah kemudian para ulama menyatakan manusia itu punya dua potensi pada jiwanya. Ada potensi baiknya, kemudian ada potensi buruknya. Qad aflaha man zakkaha. Di ayat ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa orang yang punya perhatian besar kepada jiwanya, dia berusaha untuk membersihkan dan juga mensucikannya, maka dia aflah. Dia telah mendapatkan keberuntungan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Berarti ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang Allah anugerahkan kepada kita ini mesti kita perhatikan kebersihannya, dirawat, dijaga kebersihannya. Jangan sampai jiwa kita ini jiwa yang kotor. Ya, sehingga jiwa ini ketika kita rawat, hadirin jamaah rahmati Allah, kita perhatikan kesucian dan juga kebersihannya sampai nanti kita mati. Insyaallah orang yang seperti itu berarti dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih jiwa. Dan orang yang seperti itulah yang kemudian dijanjikan dengan keselamatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Masing-masing kita di sini pasti punya anak keturunan. Taib. Di antara tugas orang tua yang sangat besar terhadap anak keturunannya adalah menjaga kefitrahannya.
Karena tidak ada anak yang terlahir ke alam dunia ini kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir ke alam dunia maka dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud kata Imam An-Nawawi al-Islam. Dia membawa kefitrahan Islamnya. Islam yang bagaimana? Islam yang semurni-murninya, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Tanpa ada sedikit pun penyimpangan dan juga kotoran. Itu kefitrahan anak yang lahir ke alam dunia. Artinya, pembawaan baiknya sudah Allah titipkan ke anak kita ini. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Apakah kemudian fitrah ini akan terus berada pada anak tersebut? Belum tentu. Terkadang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, justru orang tuanya sendiri yang merusak kefitrahan anaknya. Dia tidak mengerti apa yang mesti dia lakukan terhadap anak-anaknya yang sudah membawa pembawaan jiwa yang baik pada dirinya, kefitrahan Islamnya. Makanya Nabi peringatkan kepada para orang tua, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang menjadikan anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Dan seterusnya tuh. Menjadikan anak itu sebagai pembohong, menjadikan anak itu sebagai penjahat, menjadikan anak itu tukang korupsi. Itu peran orang tua. Peran orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena pada dasarnya anak itu lahir dengan kefitrahan Islamnya. Ini yang harus dirawat, ini yang harus dijaga, ini yang harus ditumbuh suburkan, dikembangkan oleh orang tua. Sampai anak itu nanti kelak ketika akil balik, ya mereka mengerti apa yang mesti mereka lakukan semasa hidupnya di dalam menjaga kesucian atau di dalam menjaga kefitrahannya ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya mendidik anak jadi orang baik itu lebih mudah atau lebih susah? Mana yang lebih susah? Mendidik anak jadi orang baik atau mendidik anak jadi orang jahat? Yang lebih susah yang mana? Yang mana ini? Ngedidik anak jadi orang baik susah. Loh, anak lahir dalam keadaan fitrah, membawa fitrah Islamnya. Islam yang murni tanpa penyimpangan. Sebetulnya artinya dia sudah punya bawaan yang baik. Kalau fitrahnya ini sekedar dijaga saja, dirawat, maka pada dasarnya manusia dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya, perangkat-perangkat yang Allah berikan kepadanya, itu menjadi bekal bagi dia untuk dia ngerti bagaimana menjalani kehidupan ini, dia ngerti bagaimana nanti ke depannya. Yang penting fitrah Islamnya ini dijaga. Artinya apa di sini? Sebetulnya ngedidik anak jadi orang jahat itu lebih susah. Kenapa? Karena kita memodifikasi lagi kefitrahannya. Ini tinggal dijaga saja, ditumbuh, dikembangkan. Karena dia sudah punya pembawaan yang baik. Tinggal dijaga, dirawat, dipertahankan kefitrahan Islamnya itu sampai nanti dia mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, Islam itulah fitrah yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada anak itu meninggal dunia sebelum balignya, maka berarti dia meninggal dalam keadaan fitrahnya, tanpa dosa. Karena dia belum mukallaf. Beda dengan kita ini, para jamaah. Kalau kita mati, sudah mukallaf. Kalau kita melakukan yang buruk-buruk, sudah ada catatan dosanya. Barakallahu fikum. Kalau mereka belum, karena masih dalam keadaan fitrahnya. Ya.
dia belum balik, belum menjadi seorang yang mukallaf. Nah, ini yang harus dijaga oleh para orang tua. Baik para jamaah. Tentu juga tidak hanya sekedar ikhtiar mendidik dengan pendidikan yang baik supaya terjaga fitrahnya, namun juga dia tentu harus meminta taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa-doa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita mendoakan anak-anak kita. Jadi bukan orang tua saja yang mesti didoakan, tapi juga anak keturunan kita mesti didoakan. Apa doanya? Doa supaya anak kita soleh. Ada beberapa doa di dalam ayat Al-Quran. Di antaranya, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak dari golongan orang-orang soleh. Yani anak-anak soleh. Atau doa Nabi Ibrahim, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, dari penyembahan kepada selain Allah. Kemudian doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah diriku dan juga anak keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Kita semua sebagai orang tua menginginkan anak kita ini anak yang betul-betul mendirikan salat. Maka selain memberikan keteladanan, selain kemudian mengarahkan, membimbing mereka supaya salat 5 waktu, jangan lupa kita terus meminta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga meminta. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Atau doa yang ada di surat Al-Ahqaf. Doa yang selayaknya dibaca oleh mereka yang sudah kepala 4. Yang usianya sudah kepala 4. Ada yang sudah kepala 4, Pak? Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya. Doa ini dianjurkan untuk dimaksimalkan untuk orang-orang yang sudah kepala 4, karena ayatnya terkait dengan orang-orang yang sudah menginjak usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura, anugerahkanlah kepadaku rasa syukur terhadap nikmat-nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, dan anugerahkanlah kepadaku amal saleh yang engkau ridai. Nah, baru kemudian poinnya wa aslih li, dan perbaikilah bagiku, ya untukku anak keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Baik para jamaah, berbakti ke orang tua di masa kita muda dengan setelah kita tua, mana yang paling sulit? Kalau kita nginjak kepala 4, berarti kan ada beberapa keadaan. Pertama, anak-anak kita sudah mulai besar. Betul tidak ini? Ya tidak, Pak? Apalagi yang nikahnya nikah muda gitu ya. Zaman-zaman dulu nikah usia belasan sudah pada nikah. Zaman dulu kan tidak ada istilah berkarir gitu. Ya dulu kalau nggak petani ya nelayan, begitu kan? Berkebun, bersawah. Barakallahu fiikum.
Sehingga usia 18 tahun, ya, paling banter usia 20 tahun sudah pada nikah. Berarti kalau usia nginjak 40 tahun, anak-anaknya sudah mulai besar. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang itu menginjak kepala 4, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti kalau orang tuanya panjang umur, orang tuanya semakin tua. Wong dianya saja masuk masa tua. Kepala 4 itu masuk masa tua. Bukan masa muda lagi. Anak-anaknya sudah mulai besar, orang tuanya sudah mulai sangat menua. Bahkan mungkin renta. Begitu kan? Masya Allah. Ini tantangan tersendiri, ujian tersendiri bagi seorang anak. Bagaimana dia mewujudkan baktinya ke orang tuanya. Kenapa? Karena dia menghadapi berbagai macam keadaan tadi. Anaknya sudah mulai pada gede. Anak kecil dengan anak kita yang sudah gede, kebutuhannya sama enggak? Beda. Anak kita kalau sudah mulai besar, kebutuhannya tambah besar. Ya kan? Apalagi menjelang nikah, kita mesti nyiapin untuk hajatannya, untuk pernikahannya, untuk ininya, untuk itunya. Sekolahnya semakin tinggi, semakin gede biayanya. Begitu kan? Ditambah lagi orang tua yang sudah semakin rentang. Di situ ada 2 kewajiban besar. Ya. Memenuhi kebutuhan anaknya, kemudian juga menanggung kebutuhan orang tuanya. Dia perhatian kepada pendidikan anaknya. Karena anaknya mulai membesar. Demikian pula dia punya kewajiban tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang mohon maaf, tidak sedikit orang tua di masa tuanya banyak yang nyusahin anak-anaknya. Dalam tanda petik begitu ya. Mungkin dengan penyakit-penyakitnya. Mungkin dengan ringkuhnya. Ya, dengan fisiknya yang sudah mulai melemah. Mungkin juga dengan gangguan mental yang ada pada dirinya. Ini tidak mudah bagi anak-anaknya. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tadi itu penting sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi orang tua yang kita mintakan pertolongan kepada Allah dan inayah, kemudian juga anak-anak kita mintakan kepada Allah, aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah ya Allah bagiku anak keturunanku. Ya. Mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah, ya, tantangan ngedidik anak di masa ini tentu berbeda dengan masa-masa dahulu. Begitu ya. Beberapa orang tua banyak yang curhat. Ustaz, anak saya lulus pesantren tapi nggak ada bekas-bekas pesantrennya. Ya, 6 tahun dia di pesantren tapi nggak ada bekas-bekasnya. Saya nasihatin dia, komentarnya apa? Umi ini cerewet. Sudah, enggak usah cerewet. Begitu. Anak pesantren. Ya, bagaimana lagi kalau anak-anak kita sekolahnya di luar? Ya. Artinya, ya sampai kemudian namanya seorang ibu, seorang bapak, orang tua, ya pasti bersedih ketika dia berusaha mengarahkan, membimbing anaknya dengan baik, menasehatinya, tapi komentarnya begitu. Umi ini cerewet. Begitu para jamaah. Ya siapa yang kemudian tidak sakit hati, tidak bersedih, ya. Mungkin ya sampai testimoninya itu. Mungkin kalau dia anak orang atau orang lain begitu ya, bukan anaknya, kalimat itu mungkin tidak terlalu nyelekit di hati. Tapi ini yang ngomong anak sendiri, ya. Seolah-olah mental apa yang dia nasihatkan untuk anaknya. Ini tidak mudah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Anak-anak kita ini Masya Allah PR-nya begitu besar, ya. Bagaimana kita ngedidik, mengarahkan, membimbing mereka. Maka kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu mendidik anak-anak kita ini. Ya. Kalau anak kita soleh, soleha, bukan karena kita yang hebat, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya, jadi di surat ini, surat Asy-Syam,
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar. Terkhusus di sini Allah bersumpah dengan jiwa yang kemudian Allah ilhamkan antara fujur dan juga takwanya. Maka Allah ingatkan, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa dan telah merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, syahidnya adalah pada kalimat qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Aslul zakat hiya ziyadah fil khair. Asli makna dari zakah itu adalah ziyadah fil khair, tambahan di dalam kebaikan. Artinya kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang terus berkembang, kebaikan yang terus bertambah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya dia rawat jiwanya itu supaya kebaikan daripada jiwanya ini terus bertambah. Adapun maksud daripada ayat ini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthar min at-ta'at wal khairat wal ibtiad an syurur was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Yang dimaksud dengan ayat ini, qad aflaha man zakkaha, maksudnya adalah barang siapa yang berusaha, dia mensucikan jiwanya, memperbaikinya, menumbuh suburkan, menumbuh kembangkan jiwanya ini dengan cara dia memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan-kebaikannya, menjauhi segala keburukan, menjauhi segala kesalahan, maka sungguh dialah yang telah mendapatkan keberuntungan ya dari usahanya dia di dalam mensucikan jiwa tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Ada kalimat dassaha. Dassaha di situ dari asal kata tadziyah. Tadziyah itu ikhfa, ya, menutupi, ya, mengotori. Baik, para jamaah. Nah, orang yang bermaksiat kepada Allah, sejatinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia. Orang kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia telah menutupi jiwanya. Hati kita ini, para jamaah yang dirahmati Allah, jiwa kita ini ketika lahir dalam keadaan fitrah, itu berarti kan putih bersih. Ya. Putih bersih dalam artian dia membawa kebaikan, ya, yang semurni-murninya. Nah, kalau orang kemudian mengotorinya, maksudnya dia kotori dengan dosa, dengan maksiat, maka dosa dan maksiatnya ini akan menutupi dasaha, ya, akhfaha, yakni mengotorinya, menutupinya. Kenapa? Karena satu dosa itu akan memberikan nuktah hitam, titik hitam di dalam jiwanya. Kullama zada. Ketika bertambah nuktah hitamnya ini, maka bertambah pula, ya. Ketika bertambah dosanya, bertambah maksiatnya, bertambah pula nuktah hitam yang ada di dalam hatinya yang tadinya suci dan bersih itu. Hatta ya'luwa qalbu, sampai kemudian bisa saja noktah-noktah hitam ini akhirnya menutupi seluruh hatinya atau jiwanya. Kalau sudah seperti itu, para jamaah, maka waliyadzubillah, hati itu bisa sakit, bahkan bisa mati. Pernah lihat paru-paru itu, Pak? Ada orang paru-parunya bersih dengan paru-paru yang kotor, kan begitu ya? Semakin bersih berarti peluang kita untuk sehat semakin besar. Tapi kalau kemudian paru-paru kita semakin kotor, polusi, asap, lain sebagainya, maka semakin menutupinya. Ya, ini mudahnya aja begitu. Kalau sudah seperti itu, biasanya sakit-sakitan, nafasnya tidak normal, ya, hampir tiap bulan batuk, begitu kan? Barakallahu fiikum. Selanjutnya apa? Bisa kanker paru-paru. Ya. Selanjutnya apa?
kematian dan kebinasaan. Nah, demikian pula jantung hati kita ini. Ya, kalau terus berbuat dosa, berbuat maksiat, semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Sakit parah akhirnya, kemudian bisa menyebabkan kematian hati. Matinya hati tidak mesti diiringi dengan matinya jasad. Banyak orang yang jasadnya masih hidup, tapi sebetulnya dari dulu hatinya sudah mati. Nabi menggambarkan di redaksi yang lain, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyriba hawa. Dia tidak lagi mengenal kemakrufan sebagai yang ma'ruf, dia tidak lagi mengenal kemungkaran sebagai mungkar, kecuali apa yang sesuai dengan selera nafsunya. Ngeri para jamaah. Kalau orang hatinya sudah kotor, jiwanya sudah rusak, ya begitu. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf, dibela mati-matian. Ya, begitu. Na'udzubillah. Illa ma usyriba hawa, kecuali apa yang sesuai dengan selera nafsunya. Ya. Nah, itu manusia kalau hatinya sudah kotor. Dan itu berbahaya sekali. Ya. Orang itu terkadang tidak terpengaruh ya dengan syiar-syiar kebaikan. Ada orang mungkin dengar azan, ini masjid di mana-mana, toaknya kenceng-kencengan. Apakah semua orang bisa tergiur, tertarik untuk datang memenuhi seruan itu? Kan tidak. Ya. Walaupun dia misalkan rumahnya tidak jauh dari masjid, di samping masjid, bahkan corongnya masjid itu mengarah ke rumahnya. Kalau orang lihat, kalau orang hatinya sudah kotor, itu nggak ngefek, Pak. Nggak ngefek. Suara azan di mana-mana nggak ngefek. Padahal itu syiar-syiar kebaikan. Lihat orang berbondong-bondong di hari Jumat ke masjid, nggak ngefek, gitu ya. Tidak ngefek. Dia tetap dengan tongkrongannya, dengan kopinya, ya. Barakallahu fiikum, dengan obrolannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Hidup mereka, sehat mereka. Namun hati mereka yang sudah sakit, bahkan mungkin dari dulu sudah mati. Sehingga siar-siar kebaikan tidak memberikan efek apapun ke dalam hati mereka. Waliyadzubillah. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Berapa menit lagi azan? 3 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup.